Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo kita mulai ngaji kita dan baca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesulitan di antara kita diberikan kemudahan oleh Allah. Dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul khamisatu. Niku salah cetak niku. Niku mesti maqala al-khamisah, maqala yang kelima. Niku tasik maqala yang keempat. Maqala yang kelima. Al-maqalatul khamisatu. Su'ila Ali bin Abi Thalib. Su'ila ditanya, siapa? Aliun radhiyallahu an. Sayyidina Ali radhiyallahu an. Wa karramallahu wajhah. Sayyidina Ali pernah ditanya oleh muridnya, ma asqalu minas samai, ma asqala minas samai. Wahai Sayyidina Ali, apakah yang lebih berat minas samai dari langit? Waduh, pertanyaan apa mani? Wahai Sayyidina Ali, ma asqala minas samai atau ma asqalu, maksudnya apakah yang lebih baik, yang lebih berat? Kalau kalimat yang mengikuti wazan af'alu atau akbaru, artinya paling atau lebih. Akbaru paling besar, akromu paling mulia, asqalu paling berat atau lebih berat. Ma asqalu minas sama, apa yang lebih berat dari langit? Wa ma ausa'u minal ardi, dan apa yang lebih luas dari bumi ini? Wa ma ausa'u minal ardi, dan apa yang lebih luas dari bumi? Wa ma aghna minal bahri, wa ma aghna, dan apa yang lebih kaya? Kalau ghaniyun kan kaya, kalau aghna lebih kaya. Lautan tuh kaya, ikannya diambil setiap hari mungkin jutaan ton ya, itu ndak ada habisnya. Belum lagi harta benda yang tambang yang ada di dalamnya. Tapi ada orang yang bertanya kepada Sayyidina Ali, apa yang lebih kaya dari
minal bahri dari laut. Wa ma asyaddu minal hajari. Pertanyaan berikutnya, wa ma asyaddu minal hajari. Apakah atau apa yang lebih keras dari batu? Apa yang lebih keras dari batu? Wa ma aharru minan nar. Pertanyaan berikutnya, punur pinten niku. Nah, asline ngoten teke. Pun kula paringi nomor terni sore. Wa ma aharru, apa yang lebih panas? Minan nari dari api. Kemudian sahabat itu tanya lagi. Jadi pertanyaannya beruntun sampai 7 pertanyaan. Wa ma abradu, apa yang lebih dingin? Minaz zamharir, dari zamharir. Wa ma amurru minas sammi, dan apa yang lebih pahit dari dibandingkan dengan racun. Padahal mungkin yang bertanya juga enggak ngicipi ya, racun itu pahit atau pokoknya pertanyaan ini ngoten. Jadi ada orang yang bertanya aneh begini kepada sahabat Nabi Sayyidina Ali. Kemudian apa jawabnya Sayyidina Ali? Ketika ditanya pertanyaan yang pertama tadi. Faqala Aliyun radhiyallahu an. Sayyidina Ali kemudian menjawab, Al-buhtanu ay iftira'ul kadhibi wal qadhafi bil batili alal baroya asqalu minas samai. Kata Sayyidina Ali, jawabannya apa? Al-buhtanu alal baroya asqalu minas samai. Al-buhtanu itu tuduhan palsu. Al-qadhafu bil batil, menuduh orang yang tuduhan salah. Menuduh orang dengan tuduhan yang enggak benar, itu kata Sayyidina Ali. Itu lebih berat. Asqalu minas samai, lebih berat daripada langit. Ya, jawabannya gimana lagi? Jawaban pertanyaannya begitu, tapi Sayyidina Ali jawabnya berbeda dengan kacamata yang berbeda. Tuduhan palsu itu lebih berat daripada langit. Kenapa? Orang yang kalau dituduh dengan sesuatu yang tuduhan palsu alal baroya kepada seseorang, kepada makhluk, itu asqalu, lebih berat. Makanya ibaratnya kejatuhan langit itu karena lebih berat. Orang dituduh, difitnah mungkin ya, tuduhan yang enggak benar. Ini jawabnya Sayyidina Ali. Wal haqqu ausa'u minal ardi. Wal haqqu, dan kebenaran. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, pertanyaannya apa yang lebih luas dari bumi? Nah, Sayyidina Ali menjawab wal haqqu, dan kebenaran itu ausa'u, lebih luas, minal ardi, dari bumi. Kebenaran lebih luas dari bumi. Wah, ini kan, jadi jawabannya ya yang kira-kira orangnya yang bertanya juga jadi bingung, bisa jadi. Ya, kebenaran itu lebih luas dari bumi. Kenapa? Karena kalau benar itu bebas, enak. Orang kemana saja tidak tertekan, tidak ada yang
ditakuti, tidak ada yang dikhawatirkan. Karena kalau kejahatan itu menyempitkan. Makanya orang kalau berbuat salah, berbuat yang batil itu kan menyempitkan dada. Sehingga ke sana takut ketemu orang yang didolimi, ke sana takut ketemu orang yang punya hak adami kepadanya. Nah, maka kebenaran yang sesuai al-mutabiqu lil waqi, sudah sesuai dengan semestinya, itu lebih luas daripada bumi ini. Wa qalbul qani'i, kemudian menjawab pertanyaan yang ketiga tadi, wa ma aghna minal bahri, apa yang lebih kaya dari laut? Sayyidina Ali menjawab, wa qalbul qani'u, hati yang qana'a, yang neriman itu, yang ridho dengan pemberian Allah, itu aghna, lebih kaya, minal bahri, daripada lautan. Sehingga ada sesungguhnya kaya itu kaya hati. Karena banyak orang yang mungkin memiliki banyak harta, tapi karena hatinya tidak ridho, tidak qanaah, ya tetap saja masih kurang banyak. Ini wa qalbul qani'u aghna minal bahri, hati yang qanaah, neriman itu lebih kaya daripada lautan. Wa qalbul munafiki asyaddu minal hajari. Ya, ini pertanyaan menjawab pertanyaan yang keempat. Wa ma asyaddu minal hajari, apa yang lebih keras dari batu? Jawabnya Sayyidina Ali, hati orang munafik itu lebih keras, asyaddu minal hajari, lebih keras dari batu. Kalau batu itu kan di amer, no, di amer atau di nopo, ditatahi kan bisa diukir batu, dibentuk bisa. Tapi hati orang munafik itu angel, jadi makanya kandanan ini angel, angel. Hati yang keras itu sulit mendapatkan hidayah. Ada dibentuk tidak bisa, diarahkan nggak bisa. Batu yang sekeras itu banyak para pemahat bisa menjadikan barang yang bagus, jadi patung, jadi nopo, hiasan-hiasan dari batu yang keras. Bahkan yang lebih keras dari batu, yang apalagi kalau sudah marmer itu kan, tingkat kekerasannya akan berbeda. Nah, itu bisa dibentuk, tapi kalau hati orang munafik ini dikandani ngalor diluk ngidul misalnya, angel wis kandani angel. Lah itu hati orang munafik. Apa yang ditampakkan dengan yang ada di dalamnya berbeda. Nah, maka jawab Sayyidina Ali ya tadi, apa yang lebih keras dari batu? Jawab Sayyidina Ali, hati orang munafik itu lebih keras dari batu. Qaswatul qalb. Ini kalau orang sudah keras hatinya itu sulit mendapatkan hidayah. Kemudian jawabnya Sayyidina Ali berikutnya, dari pertanyaan yang nomor 5, wa ma aharru minan nar, apa yang lebih panas dari api? Oh, ini ada penjelasannya gitu. Fa innal hajaro yata'assar bil hadid wa bimururil
habli wal matori. Batu yang sekeras itu, kata Imam Nawawi dalam penjelasannya ini, batu yang sekeras itu akan bisa membekas, ya ta'athar, bisa membekas dengan besi, mungkin dibentuk, diukir, bahkan dengan tetesan air, aliran air batu itu bisa lobang. Maka ada satu kisah itu, ada seorang ulama yang gelarnya Ibnu Hajar gitu kan. Itu karena melihat ada air menetes ke batu. Loh, batu ini sampai jeglong. Sehingga beliau itu berpikir lah ya, watu sing atose kayak ngene iki kok bisa jeglong. Batu kan keras. Ini berapa tahun netes ini. Jadi beliau itu ceritanya, beliau sudah putus asa. Dia ini sudah mondok lah sekarang itu. Belajar sudah mungkin hampir 15 tahun. Tapi nggak bisa, merasa dedel. Jadi merasa dedel, gak paham. Diajari gurune sakniki apal ge metu watu ilang kabur. Pelupa. Dia pelupa. Terus ya nggak paham. Tadi kan ono murid niku lek diajari lelet, ya gak paham wis. Sampai gurune putus asa, ya wis nih wadahe sak ngono sampai ngoten. Loh, ini Ibnu Hajar ini sudah gedu padahal nih. Semangat, tapi memang mungkin oleh Allah diuji dulu. Nah, setelah melihat fenomena nih lho, watu sak atosi kaya ngono niku iso bolong. Ngejeglong lah bolong. Jadi waktu dia itu istirahat, sebenarnya di satu tempat itu terdengar suara plung plung plung, ini kan mesinnya nang Blumbang atau nopo, mesti ada air. Loh, ternyata itu di atas batu. Batu ini bolong sampean, cekung. Akhirnya dia berpikir, kalau air ini yang lembut saja bisa netes ke batu, batunya ini bolong. Batu yang sekeras itu bisa berlobang. Apalagi kalau otak saya kan tidak sekeras batu. Terus saya diantemi terus, ngaji terus, dirungono terus, dipelajari terus, dilatih, menghafal. Akhirnya beliau ini balik lagi ke gurunya. Pak Yai kula mboten sida wangsul. Nggih pun kula kepin ngaji malih. Dan sejak itu bahkan dalam riwayat itu kalau tidak salah nggak sampai 5 tahun beliau sudah menjadi mu'allif, pengarang kitab. Jadi setelah itu mungkin lebih giat lagi, dilatih terus. Masa gak tembus sana. Jadi kesungguhannya itu kemudian beliau menjadi seorang ulama yang dikenal. Karyanya sampai hari ini. Lah, bon. Jadi kata Imam Nawawi tadi itu, batu itu yang sekeras itu bisa dibentuk oleh besi atau bahkan oleh aliran air. Tapi hati orang munafik itu tambah lama itu tambah dadi munafik itu kan. Nah ini, dia tidak akan berubah dengan berlalunya waktu orang munafik ini. Bi khilafi qalbil munafik fa innahu la yata'assar bi anwa'il mawaidi. Bahwa hati orang munafik itu tidak terpengaruh dengan banyaknya mau itu nasihat. Dinasehati apa yang mental lah ini. Was-sultanul jairu. Nah, pertanyaan yang berikutnya, apa yang lebih panas dari api? Jawabnya Sayyidina Ali, was-sultanul jairu. Raja
sultan, penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim itu aharru minan nar, lebih panas daripada asyaddu harron, sangat panas, lebih panas daripada api. Kalau api membakar kan ya sudah, membakar lahan gampang memadamkan. Ada rumah kebakaran gampang memadamkan. Tapi kalau pemimpin ini yang zalim, yang dibakar bukan satu rumah, bisa satu wilayah di bumi hanguskan. Nah ini kan negara yang perang itu kan karena instruksinya pimpinan. Ini kisah di Palestina ataupun negara-negara yang perang itu kan instruksinya pimpinan. Coba kalau pemimpinnya stop ya sudah selesai. Kalau pemimpinnya gempur ya terus. Jadi kalau api yang sebenarnya api itu mudah dipadamkan. Tapi kalau api pemimpin yang jahat itu lebih dahsyat daripada api biasa ini. Ini jawabannya Sayyidina Ali ya. Luar biasa juga. Kalau kita jawab mungkin ya begitu saja, tidak ada pelajaran yang bisa diambil. Api apa yang paling iku api ini peleburan baja itu ngejawaban kita gitu. Tapi jawab saja Ali luar biasa. Sultanul jairu aharru minan nar. Pemimpin yang jahat, yang zalim itu lebih berbahaya, lebih panas daripada api. Wal hajatu ilal laimi. Pertanyaan yang keenam, apa yang lebih dingin? Apa yang lebih dingin minal zamharir atau zamharir itu mungkin es batu lah atau ya gumpalan es zamharir. Kalau es batu biasa kan ada tingkatannya, semakin keras semakin cekel kelet ya itu. Apa yang lebih keras, yang lebih dingin dari zamharir? Sayyidina Ali menjawab, wal hajatu ilal laimi, wal hajatu dan berhajat ilal laimi kepada orang yang bakhil, punya keinginan, punya kebutuhan kepada orang yang bakhil, yang medit. Itu lebih dingin kata. Minaz zamharir, dari zamharir. Orang pelit kan ya mungkin. Dia ada orang tetangganya atau saudaranya mau jangankan minta pinjam ya. Itu kan ya jawabnya mungkin lama, buleti lama, jadi itu lebih dingin. Dienteni ini gak netes ini. Ya itu. Kata Sayyidina Ali, orang berhajat kepada orang bakhil, orang kikir itu lebih dingin daripada zamharir. Berikutnya terakhir pertanyaan sahabat itu, apa yang lebih pahit? Wa ma amurru minas sammi, apa yang lebih pahit dari racun? Sayyidina Ali menjawab, was-sabru amurru ay asyaddu murron, lebih pahit sabar itu minas sammi daripada racun. Karena itu ya sabar itu berat, pahit sabar itu.
Wakilah an-namimatu amurru minas sam. Nah, kalau dalam satu riwayat yang lain itu an-namimatu adu domba itu amurru minas sammi. Lebih berat, lebih pahit daripada racun. Nah ini. Jadi dalam satu riwayat pakai an-namimatu. Kenapa? Karena sesuai dengan sebuah hadis terkait dengan namimah. Ini bahaya orang suka adu domba. Yaitu ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga siapa itu qattatun. Qattatun itu namamun, namamun, orang yang suka mengadu domba. Nah, jadi ini bahaya. Orang tadinya akur rukun gara-gara ada pengadu domba, maka jadilah yang akur jadi berseteru, bahkan bermusuhan. Kemudian dalam satu riwayat lain waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, laisa minni, bukanlah dari golonganku. Dan diakui umatnya Nabi, golongannya Nabi, dzu hasadin, orang yang memiliki sifat dengki, hasud. Hasud itu tidak senang kalau orang lain mendapatkan nikmat, bahkan mengharap agar nikmat orang itu hilang. Wala namimatin, dan tidak pula masuk surga, tidak pula termasuk golonganku, kata Nabi, orang yang suka adu domba. Wala kahanatin, dan tidak pula orang yang suka peramal, yang meramalkan nasib. Wala ana minhu, dan aku, kata Nabi, tidak termasuk juga bagian darinya. Ini hadis yang terkait dengan pertanyaan yang terakhir. Kalau dalam satu riwayat namimah, adu domba itu lebih pahit daripada racun. Demikian maqalah Sayyidina Ali, mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita hayati untuk dilaksanakan.